just the way every day goes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami di sini ingin menjelaskan tentang WTO dengan latar belakang yaitu Indonesia mengajukan keberatan terhadap kebijakan UE yang diberlakukan lewat Renewable Energy Direktif 2 atau RED 2 dan aturan pelaksanaannya seperti Delegate Regulation pada 2019 yang menilai biofuel berbasis kelapa sawit berisiko tinggi atau high use risk yang terkait perubahan penggunaan lahan tidak langsung atau indirect land use change. Tindakan yang dipersoalkan seperti pembatasan pangsa maksimal atau phase out penghapusan secara bertahap, biofuel berbasis kelapa sawit dari pasar UE serta persyaratan sertifikasi low use risk yang dinilai memberatkan produk Indonesia. Indonesia resmi meminta konsultasi ke UE melalui WTO pada 9 Desember 2019 dalam perkara bernomor DS 593 Europe Union atau Coordination Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop Based Biofuels. Karena konsultasi tidak menghasilkan penyelesaian, panel dibentuk oleh DSB WTO dan kemudian memproses pemeriksaan fakta dan hukum. Panel akhirnya mengeluarkan laporan pada 10 Januari 2025 yang kemudian diadopsi GAPKI. Sengketa ini tidak sekedar persoalan tarif atau dumping tradisional, melainkan menggabungkan aspek lingkungan, deforestasi, atau dengan aturan perdagangan internasional, sehingga menambah kompleksitas legalnya. Pokok keberatan Indonesia dan dasar hukum. Indonesia mengklaim bahwa kebijakan UE tersebut memberikan perlakuan kurang menguntungkan terhadap produk biofuel dengan berbahan kelapa sawit dari Indonesia dibandingkan dengan produk serupa yang berasal dari UE seperti rapeseed atau bunga matahari atau dari negara lain seperti kedelai. Dasar hukum yang diikuti meliputi General Agreement on Tariff and Trade 1994 GATT 1994, khususnya pasal 1 dan pasal 3. Agreement on Technical Barriers to Trade atau TBT Agreement, misalnya pasal 2, yang pertama ada produk impor tidak boleh diperlakukan kurang menguntungkan daripada produk domestik atau produk lainnya. Pasal 2, technical regulasi tidak boleh lebih membatasi daripada yang diperlukan untuk tujuan yang sah. Pasal 24, menggunakan standar internasional, dan pasal 5,
produser sertifikasi atau sertifikasi kesesuaian dan lainnya. Ya, Indonesia berargumen bahwa UE menyamakan produk yang serupa atau like product secara berbeda berdasarkan asal negara dan bahwa persyaratan low yield rates secara tidak adil membebani produk Indonesia memungkinkan perlakuan diskriminatif. Lalu selanjutnya itu ada temuan panel WTO dan ringkasan putusan. Panel menemukan bahwa sebagian dari kebijakan UE memang melanggar kewajiban WTO, khususnya kebijakan yang terkait dengan ILUC, Risk Check and Phase Out, serta prosedur sertifikasi. Laut ILUC RICS memiliki unsur diskriminasi dan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap produk Indonesia. Ada juga contoh penemuannya, itu panel menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan pasal 3 FATGAT karena produk kelapa sawit dari Indonesia diperlukan secara kurang menguntungkan dibanding produk sejenis asal UE. Panel juga menyebut bahwa kebijakan UE tidak seluruhnya terbukti sesuai dengan pasal 29 TBT atau kewajiban pemberitahuan dan komentar publik, serta pasal 5 TBT terkait prosedur sertifikasi. Namun, panel juga menyatakan bahwa kerangka umum RED 2 dan upaya lingkungan UE tidak sepenuhnya dibatalkan. Artinya, UE tetap diperbolehkan memiliki kebijakan lingkungan, tetapi cara pelaksanaannya dan perbedaan perlakuan itu yang harus diperbaiki. Laporan panel menginstruksikan bahwa UE harus menyesuaikan mekanismenya agar sesuai dengan kewajiban WTO. Misalnya, penghapusan atau menyesuaikan pembatasan yang diskriminatif, memperbaiki prosedur sertifikasi, memastikan pemberitahuan dan konsultasi yang tepat. Implikasi bagi Indonesia dan UI dan tindakan selanjutnya. Bagi Indonesia, putusan ini adalah kemenangan diplomatik dan hukum karena menunjukkan bahwa kebijakan UI tersebut dipandang melanggar aturan perdagangan internasional. Hal ini memberi momentum untuk memperkuat posisi tawar ekspor kelapa sawit dan biofuel di Indonesia. Indonesia dapat menuntut agar UI segera menyesuaikan kebijakannya dengan membuka kembali akses pasar untuk produk kelapa sawit atau biofuel Indonesia. Bagi UI, meskipun tujuan lingkungan sah, UI harus memperbaiki desain dan pelaksanaan kebijakan agar tidak jatuh dalam pelanggaran perdagangan, termasuk memperlakukan produk importer secara adil dan membuka prosedur sertifikasi yang transparan. Tindakan selanjutnya, UI harus dalam reasonable period of time, yaitu mematuhi rekomendasi panel, menyesuaikan kebijakan. Indonesia dapat memantau implementasi dan jika UI gagal mematuhi, Indonesia bisa meminta otorisasi retaliasi atau kompensasi melalui WTO.
Diskusi bilateral dan perdagangan bebas atau FTA antara Indonesia dan UI bisa memanfaatkan momentum ini untuk mengatur pengaturan kelapa sawit secara lebih adil. Resikonya, meskipun putusan telah ada, implementasi bisa lambat dan memicu ketegangan dagang. Juga karena sistem banding di WTO masih bermasalah, pelaksanaan efektif bisa terbatas. Analisis kritis, kekuatan, kelemahan, dan pelajaran untuk Indonesia. Kekuatannya, kasus ini menunjukkan bahwa negara berkembang seperti Indonesia dapat menggunakan mekanisme WTO untuk menentang kebijakan negara maju yang dipandang diskriminatif. Fokus pada penggabungan aspek lingkungan dan perdagangan menunjukkan bahwa kebijakan domestik yang menyangkut lingkungan tetap harus mempertimbangkan kewajiban pada perdagangan internasional. Sedangkan kelemahannya, meskipun putusan ada, efektivitas pelaksanaan tetap bergantung pada itikat negara tergugat UE dan mekanisme pemantauan di WTO. Jika implementasi lambat, keuntungan bagi Indonesia bisa tertunda. Fokus sengketa ini cukup teknis, yaitu sertifikasi prosedur. Untuk pelaku industri di lapangan, mungkin tantangannya kompleks, persyaratan baru, sertifikasi, dan biaya. Terlalu banyak fokus pada satu pasar UE bisa menjadi resiko jika pasar lain atau kebijakan lain muncul yang juga membatasi ekspor. Pelajaran bagi Indonesia, pentingnya kesiapan dokumen, bukti, dan strategi dalam menggunakan mekanisme WTO. Indonesia perlu meningkatkan kapasitas produksi dan sertifikasi yang sesuai agar ketika akses pasar dibuka kembali, industri siap bersaing. Perlu memperkuat diplomasi perdagangan dan lingkungan secara simultan, misalnya pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan, sustainability, agar argumen didiskriminasi sulit dibalas dengan alasan lingkungan. Dalam pembangunan industri ekspor, jangan hanya bergantung pada satu jenis produk atau satu pasar saja. Diversifikasi penting. Nah, jadi teman-teman, sudah tahu belum tentang ringkasan yang tadi? Kalau belum, saya coba kasih pembahasan dan kesimpulannya ya. Jadi, pembahasan dari hasil tadi yaitu keputusan panel WTO terkait sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai kebijakan biofuel memberikan gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana instrumen kebijakan lingkungan dapat berpotensi digunakan sebagai bentuk hambatan perdagangan terselubung. Indonesia menggugat Uni Eropa karena kebijakan dalam Renewable Energy Directive 2, RED 2, dan Delegate Act menempatkan biofuel berbahan baku kelapa sawit sebagai komoditas beresiko tinggi terkait perubahan penggunaan lahan tidak langsung (ILUC), sehingga pada akhirnya mengurangi peran kelapa sawit dalam target energi terbarukan UE. Panel WTO mengkaji secara rinci metodologi, data, dan argumentasi yang diajukan UE. Dalam prosesnya, panel menemukan bahwa
kebijakan UE tidak diterapkan secara konsisten terhadap semua bahan baku biofuel. Kelapa sawit dikategorikan sebagai high risk illoge feedstock, sementara tanaman lain seperti rapeseed, sunflower, dan bahkan kedelai yang juga memiliki potensi dampak lingkungan tidak diberikan perlakuan serupa. Ketidakseimbangan penerapan standar ini menjadi inti temuan diskriminasi. Secara hukum, panel menilai bahwa langkah UE telah melanggar beberapa ketentuan kunci dalam GATT 1994. Pelanggaran terhadap pasal 1 Most Favored Nation atau MFN terjadi karena UE memberikan keuntungan yang lebih besar kepada produk biodiesel yang diimpor dari negara tertentu dibandingkan Indonesia, meskipun termasuk kategori produk sejenis. Pelanggaran terhadap pasal 3 National Treatment muncul karena kebijakan UE memberikan perlakuan internal yang lebih menguntungkan kepada biodiesel domestik berbahan rapeseed dan sunflower dibandingkan biodiesel kelapa sawit impor. Hal yang sangat penting dalam analisis panel adalah pengujian terhadap dasar ilmiah kebijakan UE. Panel menilai bahwa metodologi penetapan risiko illoge oleh UE tidak memiliki transparansi yang memadai, tidak dapat diverifikasikan secara objektif, dan tidak dapat diterapkan secara netral terhadap semua jenis tanaman. Padahal dalam rezim perdagangan internasional, pembatasan berdasarkan lingkungan harus dibangun di atas bukti ilmiah yang kuat dan prosedur yang tidak diskriminatif. Indonesia berargumentasi bahwa UE menggunakan alasan lingkungan sebagai kedok proteksionisme. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa rapeseed dan sunflower merupakan komoditas yang dikembangkan secara besar-besaran di negara-negara UE dan memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi petani Eropa. Dengan menekankan penggunaan kelapa sawit, UE secara tidak langsung mendorong peningkatan permintaan terhadap biofuel berbahan baku domestik mereka sendiri. Panel WTO tidak menyatakan adanya motivasi proteksionis secara eksplisit, tetapi temuan diskriminasi sudah cukup untuk menyatakan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan aturan WTO. Dari sisi ekonomi, kebijakan diskriminatif ini memberikan dampak signifikan terhadap Indonesia. Uni Eropa merupakan salah satu pasar ekspor biodiesel terbesar. Penurunan akses pasar akibat regulasi RED II mempengaruhi pendapatan negara, stabilitas industri biodiesel, dan kesejahteraan jutaan petani yang menggantungkan hidup pada sektor sawit. Industri sawit merupakan salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia dengan kontribusi besar terhadap devisa dan lapangan kerja. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kepentingan besar untuk memastikan akses pasar yang adil. Selain faktor ekonomi, isu ini juga menyentuh aspek keberlanjutan. Indonesia telah mengambil langkah nyata dalam memperbaiki tata kelola perkebunan sawit melalui kebijakan ISPO, Indonesia Sustainable Palm Oil, moratorium pembukaan lahan baru, serta peningkatan sertifikasi berkelanjutan. Namun, upaya ini seringkali tidak mendapatkan pengakuan penuh dari UE yang menggunakan standar keberlanjutan mereka sendiri. Sengketa di WTO ini memperlihatkan bahwa standar berkelanjutan tidak boleh ditetapkan sepihak bila berdampak pada akses perdagangan di negara lain. Dari perspektif diplomatik dan politik, keberhasilan Indonesia dalam memenangkan sengketa ini menunjukkan kemampuan negara berkembang dalam menggunakan mekanisme multilateral yang menentang kebijakan negara maju.
Sengketa ini mengirim pesan bahwa kebijakan lingkungan tidak boleh digunakan sebagai instrumen geopolitik atau proteksionisme modern. Indonesia juga memperkuat posisinya dalam perundingan Indonesia EU-CEPA serta memperkuat kerjasama dengan negara-negara penghasil sawit lainnya seperti Malaysia. Keputusan panel juga menjadi preseden penting bagi negara lain yang menghadapi hambatan perdagangan berbasis lingkungan. Negara-negara berkembang dapat menggunakan putusan ini sebagai rujukan untuk menuntut keadilan terhadap regulasi negara maju bila terbukti diskriminatif. Perdagangan internasional membutuhkan kesetaraan dan aturan yang jelas, serta tidak boleh mengorbankan negara yang bergantung pada komoditas ekspor. Panel menekankan bahwa kebijakan lingkungan tetap dapat diterapkan, tetapi harus bersifat non-diskriminatif, transparan, dan berbasis bukti ilmiah yang objektif. Dengan demikian, perlindungan lingkungan dan perdagangan dapat berjalan seimbang tanpa merugikan negara berkembang. Pada akhirnya, Indonesia tetap harus melanjutkan upaya perbaikan tata kelola industri sawit. Putusan ini bukan hanya kemenangan di meja sidang WTO, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas keberlanjutan dalam negeri sehingga dapat menjawab kritik mancanegara dengan bukti yang kuat. Kesimpulannya, secara keseluruhan, temuan panel WTO menyatakan bahwa Uni Eropa telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap biofuel berbahan baku kelapa sawit Indonesia. Diskriminasi tersebut muncul melalui penerapan kebijakan RED II dan Delegate Act yang menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas beresiko tinggi tanpa dasar ilmiah yang kuat dan tanpa penerapan standar yang sama terhadap komoditas lain seperti rapeseed, sunflower, dan kedelai. Panel WTO menilai bahwa UE melanggar prinsip-prinsip mendasar GATT 1994, khususnya pasal 1 tentang perlakuan yang sama terhadap seluruh negara anggota dan pasal 3 tentang perlakuan yang tidak merugikan produk impor dibandingkan produk domestik. Dengan kata lain, kebijakan UE tidak bersifat netral dan memberikan keuntungan lebih kepada industri biofuel Eropa. Putusan ini memperkuat posisi Indonesia bahwa kebijakan UE bukan hanya soal lingkungan, tetapi memiliki unsur proteksionisme terselubung. Dalam konteks perdagangan global, langkah UE terbukti menghambat akses pasar, menurunkan daya saing biodiesel Indonesia, dan menimbulkan dampak ekonomi besar bagi industri sawit serta petani kecil. Kesimpulannya, putusan panel WTO bukan hanya kemenangan hukum, tetapi juga kemenangan politik, ekonomi, dan moral bagi Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa kebijakan lingkungan global harus adil, ilmiah, dan tidak boleh menjadi instrumen proteksionisme terselubung. Indonesia telah memperlihatkan bahwa negara berkembang memiliki suara yang kuat dalam memperjuangkan keadilan perdagangan Indonesia internasional. Mungkin sekian untuk penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.